Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan mengulas sebuah partai antara Mikael Tal saat melawan Ben Larsen. Partai ini berlangsung pada tahun 1958. Pion adalah senjata terkecil, namun dalam partai kali ini, pion ini sangat berharga dan berperan sebagai pendobrak, membongkar pertahanan lawan dan membuka rute ke camp musuh untuk masuknya biji dan perwira lain. Memang kecil nilai materialnya, tetapi yang besar adalah kepentingan strategisnya. Oke, langsung saja kita lihat strategi cemerlang dari Mikael Tal dengan pion pendobraknya. Bermain sebagai putih, Mikael Tal mengawali permainan dengan E4. Ben Larsen merespon dengan pertahanan Sisilia C5, kuda F3, D6. Tal melanjutkan D4, menawarkan pertukaran pion pusat, dan Larsen menerima pertukaran dan balik dipukul kuda. Larsen bermain kuda F6, menyerang pion, dibalas kuda C3. Kemudian Larsen A6 menjaga petak B5 dari lompatan perwira putih. Tal kemudian melanjutkan gajah G5, kuda B ke D7, dibalas kuda C4, memantau petak lemah F7. Larsen secara dini memainkan menterinya ke A5, memaku kuda sekaligus mengancam pion E4. Menteri D2 menutup pakuan, lalu Larsen memainkan langkah pengembangan pion E6. Tal rokade dan hitam H6 mengusir gajah. Setelah gajah putih mundur, hitam bermain gajah E7, sebuah langkah alami pengembangan gajah. Mikael Tal memainkan bentengnya ke dalam permainan, memperkuat lajur pusat. Sampai posisi ini, jika hitam memainkan rokade, maka ini adalah sebuah blunder, karena putih akan dapat bermain kuda D5, membuat kedua menteri saling bertatap muka. Jika menteri pukul menteri, maka kuda kali E7 skak, raja H8 dan benteng kali menteri, dan putih menang satu perwira. Jika hitam tidak memukul menteri tapi bermain gajah D8, maka putih dapat bermain menteri pukul menteri, balik dipukul gajah, kuda kali F6 skak, balik dipukul kuda, gajah kali F6, G kali F6. Struktur rantai pion hitam akan lemah dan berantakan. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya, hitam melanjutkan kuda E5, menyerang gajah dan membuat gajah mundur. Larsen lagi-lagi melakukan langkah ancaman dengan G5, memaksa gajah mundur. Hitam memaksa beberapa perwira putih untuk mundur teratur. Larsen mengembangkan gajahnya. Mulai dari sini, Tal mengawali serangan agresif dengan F4, membuka lajur F untuk bentengnya, tapi sedikit memberikan pelemahan pada diagonal ini. Langkah ini didasari atas pemahaman posisi akan kontrol terhadap petak E5. Dengan langkah ini, suatu saat putih akan dapat melakukan pendobrakan ke E5. Inilah langkah pertama pendobrakan pion. Hitam melanjutkan G kali F4 dan balik dipukul gajah. Kuda H5 menyerang gajah, gajah pukul kuda dan balik dipukul menteri. Dan ini sepertinya logis karena hitam ingin mengontrol peta E5. Tal memainkan langkah sunyi raja H1, menghindari raja dari diagonal ini. Dibalas hitam kuda F6 dan kuda F3 mengancam menteri. Menteri hitam menghindar ke H5 dan dibalas E5. Langkah pendobrak pion kedua, sebuah langkah yang fantastik. Tal memaksa pertukaran pion pusat, membebaskan petak E4 untuk bermain kudanya. Andai kata hitam dapat menghindari pertukaran dengan bermain D5, tentu akan sangat bagus untuk posisi hitam karena lajur D akan tertutup dan diagonal gajah putih ini akan terblokir. Tapi sekarang ada ancaman ke kuda hitam, sehingga pertukaran pion pusat tidak terhindarkan lagi. Praktis setelah langkah pendobrak ini, posisi hitam pelan-pelan runtuh. Hitam merespon dengan D kali E5. Tal lalu melanjutkan kuda ke E4,
menyerahkan kudanya untuk ditukar dengan gajah hitam. Larsen memilih lanjutan rogada panjang. Kuda mundur, menyerang menteri. Menteri ke G4. Kuda kali E5, kembali putih menyerang menteri. Menteri ke H4. Hitam masih berharap putih bermain kuda kali F7, dan hitam menyiapkan jurus pamungkas kuda G4. Tapi Tal tidak terpancing dan bermain menteri C3 skak. Langkah yang multifungsi. Tempo melakukan skak sekaligus berpindah ke diagonal ini. Apa taktik putih terhadap diagonal ini? Mari kita lihat selanjutnya. Hitam melanjutkan raja B8, kuda kali D7 skak. Sampai di sini Larsen menyerah karena putih berpeluang menang 1 perwira. Kita lihat putih dapat memenangkan pertandingan berkat peran menteri putih di diagonal ini. Apabila dilanjutkan, misalnya hitam bermain kuda kali D7, diagonal ini akan terbuka dan putih akan merespon benteng kali D7. Benteng pukul benteng, dan benteng ini menjadi tidak terkawal dan dipukul menteri. Putih menang 1 perwira. Sobat catur semua, pion adalah senjata terkecil. Namun dalam partai kali ini, pion ini sangat berharga dan berperan sebagai pendobrak, membongkar pertahanan lawan dan membuka rute ke camp musuh untuk masuknya biji dan perwira lain. Memang kecil nilai materialnya, tetapi yang besar adalah kepentingan strategisnya. Demikianlah partai antara Michael Tal versus Ben Larsen pada tahun 1958. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri ke E5. Apabila gajah H4, maka menteri ke H8, raja kali G1, dan menteri A1 skakmat. Apabila hitam membalas gajah F6, maka menteri pukul gajah, raja kali G1, dan menteri ke A1 skakmat. Atau apabila hitam merespon gajah C7, maka menteri H8 skak, raja kali G1, dan menteri ke A1 skakmat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.